Sementara untuk West Texas Intermediate sempat mencapai 122,11 dolar 88% year to date. Analis teknikal Bina Harta Sekuritas Ivan Roth. Ya, situasi krisis energi di benua Eropa tampak mulai semakin serius. Para warga pun mulai berbondong-bondong memborong kompor kemah, obor, dan juga generator listrik. Dengan harga energi yang tinggi hingga mendorong inflasi dan meningkatkan prospek resesi di seluruh benua. Ivan pun menyarankan koleksi saham energi dalam jumlah terbatas secara proporsi. Lantas bagaimana rekomendasi untuk saham di sektor batubara dan migas saat ini? Hai Sobat Cuan, kembali lagi bersama Capital Market Talks KSPM FEB Undip. Sebelumnya, kenalin aku Nadia dari Public Relations sebagai moderator pada CMT episode kali ini. Nah, sebelum dimulai nih, jangan lupa untuk subscribe YouTube KSPM dan juga ikuti terus sosial media kami agar terus mendapat insight terkait dunia pasar modal. Nah, jadi rotasi sektoral itu biasanya disebabkan oleh perubahan sentimen, baik dari optimisme maupun pesimisme oleh para investor terhadap outlook suatu sektor di masa depan. Biasanya itu dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Lalu jika outlook suatu sektor itu dinilai kurang baik atau kurang menjanjikan, maka sektor tersebut akan ditinggalkan dan digantikan dengan sektor yang dianggap memiliki outlook lebih baik. Lalu salah satu contoh fenomena dari rotasi sektoral itu yang mungkin dianggap familiar ya oleh para investor itu adalah rotasi dari sektor growth ke sektor defensif ketika kondisi market itu sedang kurang kondusif. Nah, penyebabnya itu bisa bermacam-macam. Bisa seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tensi geopolitik, atau goncangan pada pasar akibat kasus perusahaan besar. Lalu pada kondisi seperti ini nih, para investor itu menghindari sektor-sektor yang dinilai memiliki resiko lebih tinggi, sehingga mereka para investor itu akan memarkir atau memindahkan dana mereka ke sektor yang dianggap memiliki outlook lebih baik seiring dengan pergeseran prioritas dari capital gain menjadi capital protection. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan topik yang udah aku mention sebelumnya dengan dua narasumber kita yang keren banget nih. Oke, boleh banget nih perkenalkan diri dulu untuk Gibe dan juga Faiz. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Gibe dari Divisi Education Research and Development KSPM FEB Undip. Halo teman-teman semua, aku Faiz dari Divisi Analytics and Investment KSPM FEB. Oke, jadi ini dua narasumber yang bakal bahas tentang topik tadi bersama kita semua. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Akhir-akhir ini kan banyak banget emiten-emiten di sektor energi yang mengalami penurunan cukup signifikan nih. Nah, tanggapan kalian tuh apa sih tentang kondisi itu? Oke, sebenarnya ya sangat disayangkan ya, jujur, karena emang sektor energi itu pada periode sebelumnya menunjukkan kinerja yang paling baik dari sisi harga. Jadi saat ini sebenarnya harga-harga sektor energi masih tinggi gitu Mbak Nadia, masih tinggi, dan tapi sayangnya pada periode kali ini itu terjadi penurunan permintaan dari sektor energi yang benar-benar signifikan, sehingga menyebabkan ya bahwasannya sektor energi ini harganya tinggi tapi peminatnya udah mulai turun gitu. Jadi orang-orang tertekan untuk harus menjual saham mereka ya sebelum harganya benar-benar anjlok dan di-cut keuntungannya gitu loh Mbak. Oke. Wah, berarti pada bulan-bulan ini tuh emang lagi itu ya terjadi rotasi sektoral ya dari energi ke konsumen. Iya, bener banget. Dan ya itu karena tadi dari secara harga juga mungkin energi tinggi dan komoditas ini karena inflasinya lagi ditekan juga sama pemerintah, sehingga menyebabkan harga komoditas dari si sektor konsumer ini turun, yang dimana sektor konsumer ini akan berkembang ketika harga komoditas itu rendah gitu loh. Jadi berbalikan sama sektor energi, ketika energi tinggi itu dengan permintaan sedikit, itu bakal jadi keterbalikan gitu. Makanya orang-orang berlomba-lomba untuk menjual sahamnya di bidang energi untuk beralih ke sektor konsumen yang mungkin pada 2024 ini bakal jauh lebih pesat perkembangannya. Oke. Tadi kan udah dibahas dari indeks sektornya. Nah, kalau untuk saat ini gimana sih outlook dari IHSG itu sendiri ke depannya? Tentang pergerakan indeks sektoral dalam setahun terakhir ini, tentang perpindahan sektor tersebut tercermin dari tren kontras pergerakan sektor-sektor dari kita satu tahun yang lalu. Nah, secara spesifik pada 26 April sampai 30 Mei 2023, sektor komoditas energi yang diwakilkan oleh indeks IDX Energi mencatatkan penurunan harga sebesar
minus 21,86%. Sementara sektor konsumen yang diwakili oleh IDX non-cyclic dan IDX cyclic masing-masing naik sebesar 2,91% dan 5,93%. Pada periode yang sama, sektor properti yang diwakili oleh IDX Property juga mencatatkan kenaikan sebesar 4,4%. Tiga indeks ini, IDX non-cyclic, IDX cyclic, dan IDX prop itu merupakan tiga indeks dengan kenaikan tertinggi selama 26 April sampai 30 Mei 2023. Jadi pergerakan harga yang berlawanan ini bisa dikatakan yang pertama kali sejak awal tahun 2023, di mana antara sektor-sektor ini itu dan IHSG secara keseluruhan memiliki korelasi yang cukup positif gitu. Wah, berarti pada bulan-bulan ini tuh lagi terjadi rotasi sektoral ya dari sektor energi ke konsumer. Iya, bener banget Mbak Nadia. Orang-orang lagi berlomba-lomba buat istilahnya menjual saham dari energi yang sebelumnya punya harga tinggi tapi sekarang kehilangan peminat untuk beralih ke sektor konsumer yang lagi punya potensi besar untuk berkembang pada periode kali ini. Dan ya dari IHSG juga menunjukkan di mana ya investor sama trader emang bener-bener udah beralih gitu dari komoditas energi ke sektor konsumer yang emang ya punya potensi, dan juga properti ya tadi. Ya karena alasan-alasan fundamental juga sih Mbak. Oke. Selain itu ya, perpindahan sektoral tersebut tercermin dari tren kontras pergerakan sektor-sektor dari sekitar 1 tahun yang lalu. Menurut data yang saya dapat itu tentang pergerakan indeks sektoral selama setahun terakhir, secara spesifik pada 26 April sampai 31 Mei 2023, sektor komoditas energi yang diwakili oleh IDX Energi mencatatkan penurunan harga sebesar minus 21,86%, dan itu cukup besar untuk suatu sektor dalam satu periode gitu. Dan sementara sektor konsumer yang diwakili oleh IDX non-cyclic dan IDX cyclic masing-masing naik sebesar 2,91% dan 5,93%. Pada periode yang sama, sektor properti yang diwakili oleh IDX Prop juga mencatatkan kenaikan sebesar 4,4%. Ketiga indeks ini dari IDX non-cyclic, IDX cyclic, dan IDX Prop itu tiganya merupakan tiga indeks dengan kenaikan tertinggi selama 26 April sampai 31 Mei 2023. Jadi pergerakan harga yang berlawanan itu bisa dikatakan yang pertama kali terjadi sejak awal 2023, di mana korelasi antara sektor-sektor ini dan juga IHSG secara keseluruhan merupakan cukup positif. Oke, jadi tadi udah dibahas nih dari indeks sektornya. Nah, sekarang gimana sih kondisi outlook dari IHSG itu sendiri ke depannya? Tentang outlook IHSG ke depannya itu menurut analisis yang telah saya buat itu, sejak akhir April lalu IHSG telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 4,85%. Dari level harga 6.971 ke level 6.633. Ini adalah rejection ketiga di area resistennya dan beberapa kali gagal menembus EMA 200 sejak awal 2023. Jadi penurunan indeks yang terkesan cukup dalam ini ternyata dipengaruhi oleh penurunan sektor energi yang menahan laju IHSG. Oke, jadi bisa dibilang kalau sektor energi itu jadi beban di IHSG ya. Nah, jadi kira-kira apa sih penyebab utama sektor energi itu mulai melemah nih untuk sekarang ini? Mungkin aku jawab dulu dari sisi fundamentalnya ya Mbak Nadia. Sebenarnya profitabilitas perusahaan yang tergabung dalam sektor energi itu masih ada di kondisi yang stabil gitu Mbak. Jadi istilahnya masih solid, terbukti dari kuartal pertama tahun 2023 itu ya menurut saya itu masih sangat baik gitu. Tapi perlu diingat bahwasannya pergerakan saham-saham dari sektor ini itu benar-benar bergantung sama harga atau tren pergerakan harga komoditas itu sendiri. Jadi ketika harga acuan komoditasnya itu mulai menunjukkan pelemahan, maka harga-harga di saham perusahaan itu juga bakal berimbas secara negatif. Jadi korelasinya itu sebenarnya positif. Ketika harganya turun, ya dia harga sahamnya juga bakal otomatis turun gitu. Oke, dari penjelasan Giwi barusan nih, nah berarti gimana sih nasib sektor energi ke depannya? Jadi selain harga di komoditas yang lemah itu, perlu diingat juga bahwa sektor komoditas energi adalah sektor yang memiliki kinerja kenaikan harga yang tertinggi, alias paling menguntungkan untuk investor pada tahun lalu. Selama 2022, indeks IDX Energi mencatatkan kenaikan harga sebanyak lebih dari 100%.
jauh di atas IHSG dan sektor-sektor lainnya. Jadi kenaikan yang signifikan tersebut berpotensi meningkatkan tekanan jual supply-nya bagi saham-saham di sektor ini. Karena investor dan trader yang ingin merealisasikan keuntungannya khawatir bahwa keuntungan tersebut dapat menjadi kerugian apabila harga saham terus-menerus menurun. Sementara itu, tren pelemahan harga komoditas dan pembatasan permintaan baru new demand itu terhadap saham-saham di sektor ini kedepannya tren penurunan harga komoditas ini bisa saja berbalik arah apabila terdapat perbaikan yang signifikan dari sisi permintaan atau pengurangan dari sisi supply. Tambah lagi Mbak, jadi saat ini pemerintah itu lagi mengencangkan tentang yang namanya EBT atau energi bersih dan terbarukan. Jadi itu kayak proyek di mana kita berusaha untuk menyelamatkan bumi lah istilahnya, mengurangi gas emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan energi-energi seperti minyak, batu bara gitu, karena itu menghasilkan asap yang emang istilahnya kita tahu semua ozon hancur karena itu kan Mbak. Jadi ya istilah kita lagi ada proyek pembersihan bumi yang dengan caranya adalah yaitu mungkin transisi dari energi lama, energi natural ke energi terbarukan yang itu lebih sedikit emisi karbon kayak gitu. Oke, berarti dari penjelasan yang barusan itu kita bisa simpulkan bahwa sektor energi itu diprediksikan akan lanjut melemah ya. Nah, lalu hal apa sih yang mendasari bahwa sektor konsumer itu akan menjadi pemegang kendali ataupun menjadi ujung tombak IHSG ke depannya? Oke, mungkin aku jawab ya Mas Faiz. Yeah. Jadi sebenarnya dari tahun ketika kita pandemi, di mana ya itu semua harga naik, terus juga inflasi tinggi gitu kan. Itu sebenarnya sektor konsumer ini mengalami pressure gitu, mengalami tekanan yang sebenarnya cukup terasa. Tapi ketika inflasinya itu mulai melandai, mulai rendah kayak sekarang tahun 2023, mungkin nanti 2024 juga lebih misalnya lebih rendah lagi gitu kan. Itu potensi yang dimiliki sektor konsumer ini tinggi gitu. Terutama outlook dari sektor konsumer ini selama 6 sampai 12 bulan ke depan itu masih cerah banget Mbak. Dan harga bahan baku juga saat ini mulai cenderung stabil, serta proyeksi pertumbuhan ekonominya itu positif mendukung peningkatan pembelanjaan dari konsumsi masyarakat. Jadi pemerintah juga memproyeksikan bahwasannya ya pertumbuhan ekonomi ini bakal kuat pada 2024 karena banyak faktor yang mungkin nanti aku bakal jelasin. Secara khususnya diperkirakan bakal tumbuh sebesar 4,4% pada 2023 ini dan 5,3% pada tahun 2024 menurut OECD. Oke, lalu mau nanya lagi nih, secara umum hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi peningkatan pembelanjaan konsumsi? Nah, ini yang tadi aku bilang bakal membahas ya Mbak. Jadi ada beberapa faktor penting yang memengaruhi outlook dari sektor konsumer ini sendiri. Yang pertama itu tadi merendahnya inflasi atau istilahnya kita punya inflasi yang saat ini stabil. Dan ya itu karena Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga acuan inflasi yang akhirnya bikin melandai gitu loh, bikin si inflasinya jadi melandai. Terus juga tren penurunan inflasi ini berlanjut dengan prediksi inflasi tahunan pada tahun 2023 dan 2024 pada level 2-4% dan 1,5 sampai 3,5%. Makanya itu turun banget dari pas pandemi kemarin kayak gitu ya Mbak. Dan nomor 2 itu juga ada kita 2024 bakal ada pemilu serentak yang dimana masyarakat Indonesia bakal memilih presiden, tapi nggak cuma presiden, kita juga ada pemilihan kepala daerah dan para pihak-pihak legislatif. Jadi istilahnya bakal kencang nih konsumsi yang dibutuhkan sama masyarakat selama kampanye. Jadi kayak istilahnya ya didukung juga mungkin dengan gini, ketika ada kampanye berarti kan kita butuh kestabilan politik Mbak, dan itu ngebutuhin pemerintah bakal ngurangin perubahan-perubahan pada kebijakan fiskal yang bakal berpengaruh banget sama masyarakat. Karena ketika masyarakat ngalamin ada kebijakan fiskal turun nih, dan itu berdampak banget sama masyarakat, itu bakal mengganggu kestabilan politik selama pemilu, makanya itu bakal dihindari. Yang ketiga ada juga tren penurunan harga dari komoditas itu sendiri, karena lalu perusahaan konsumer itu berkebalikan sama energi. Ketika harga komoditas dari sektor konsumer itu merendah, dia itu bakal meningkatkan nilai jualnya gitu Mbak. Jadi istilahnya gini, Mbak pasti mau belanja dengan produk yang lebih murah gitu kan. Nah, sebenarnya secara keuntungan bakal lebih untung ketika ya harga itu murah gitu, dibanding ketika harga itu mahal. Makanya di sini ketika harganya turun, sektor komoditas sektor konsumer itu justru bakal meningkat kayak gitu. Itu beberapa faktornya. Bagus banget nih penjelasannya. Nah,
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berbicara mengenai proyeksi, gimana sih valuasi bagi sektor energi dan juga konsumer ke depannya? Oke, untuk valuasinya itu ada perbaikan kinerja yang pasti dari sektor konsumsi, diperkirakan akan berlangsung selama 6-12 bulan. Dan kita bisa lihat ya bahwasannya dari sektor energi sendiri, ini kita bahas energi dulu karena valuasi peralihan dari energi ke konsumer. Jadi dalam sektor energi ada batu bara kayak emiten Adro dan ITMG itu masih ada di harga relatif yang nggak murah gitu Mbak, masih tinggi karena ya kemarin mereka berhasil jadi emiten dengan nilai pasar yang paling tinggi gitu loh, istilahnya kayak wah signifikan banget gitu. Tapi ya itu mengalami koreksi harga yang cukup signifikan juga di belakangan ini. Nah untuk P-nya sendiri Adro itu berada di angka 3,8 kali, masih di atas rata-rata dalam 3 tahun terakhir yang itu emang tinggi. Sementara ITMG juga masih ada di harga yang nggak murah gitu menurut saya, karena hal ini tuh bisa memiliki resiko pemangkasan proyeksi laba oleh konsensus apabila perusahaan apabila penurunan harga komoditas yang terjadi itu lebih dibandingkan apa yang diekspektasikan. Sementara pada sektor emiten konsumer ini tergolong relatif murah gitu. Sebagai contoh nih, ada ICBP sama ERA. Ternyata itu masih ada di level yang di bawah rata-rata secara historis, sehingga memiliki ruang untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jadi kayak istilahnya mereka masih punya space ke atas itu, ya masih bisa melonjak gitu. Sementara kalau tadi di sektor energi itu udah mentok ke atas dan kemungkinan akan turun ke bawah terus kayak gitu. Oke, jadi kan tadi barusan udah dijelasin nih dari valuasi emitennya. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi, gimana sih outlook dan pergerakan harga saham dari emiten-emiten tersebut? Untuk sektor energi itu sendiri itu mengambil contoh pada emiten yang telah dijelaskan oleh GB tadi ya, ada ITMG dan Adro. Kedua emiten tersebut tuh berada di sektor yang sama. Jadi pergerakan harganya pasti tak jauh beda dan sejalan dengan penurunan harga minyak dan batubara. Analis emiten ITMG itu sendiri itu outlook ke depannya pada pergerakan harga ITMG tertanggal 10 April itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, ditandai oleh indikator stokastik yang menunjukkan perpotongan antara garis biru dengan garis oranye ke bawah, sehingga menandakan dead cross dan sama halnya dengan MACD. Garis MACD juga mengalami dead cross diikuti dengan menguatnya momentum histogram menjauhi level 0 yang merupakan indikasi penurunan harga saham, dan hal ini cenderung berlangsung cukup lama. Selain itu, indikator EMA 20 dan 50 sebelumnya juga menandakan terjadinya dead cross. Saat ini stokastik telah berada di area oversold dan volume juga menunjukkan rasio penjual lebih banyak, sehingga belum ada tanda-tanda kenaikan harga maupun minat pembeli. Selain itu, Fibonacci di level 0,236 di harga 24.725 berhasil ditembus, dan harga saat ini bergerak ke support kuatnya pada level harga 19.550. Dan untuk Adro secara umum maupun secara teknikal memiliki kondisi yang sama seperti ITMG yang dijelaskan tadi, yaitu sedang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk sektor konsumer, mengambil contoh pada emiten ICBP dan ERA, kedua emiten tersebut juga berada di sektor yang sama, yaitu sektor konsumen. Jadi pergerakan harganya tak jauh beda, sejalan dengan peningkatan pembelanjaan konsumsi seperti yang dijelaskan oleh GB. Dan untuk teknikalnya sendiri itu outlooknya pada pergerakan harga ICBP sejak awal tahun 2023 mengalami koreksi ke level 0,5 di harga 9.375. Namun setelahnya pada pergerakan bulan Maret, pergerakan harga ICBP naik cukup signifikan sampai ke level harga 11.700, dan itu cukup sangat tinggi, mengingat itu sebelumnya 9.300 ke 11.700. Diikuti oleh indikator stokastik yang menunjukkan perpotongan antara garis biru dengan garis oranye ke atas, sehingga menandakan golden cross. Dan sama halnya dengan MACD, garis MACD juga mengalami golden cross diikuti dengan menguatnya momentum histogram menjauhi level 0 yang merupakan indikasi kenaikan harga saham, dan hal ini cenderung berlangsung cukup lama. Selain itu, indikator EMA 20 dan 50 sebelumnya juga menandakan terjadinya golden cross. Saat ini stokastik telah berada di area overbought dan volume juga sudah terlalu tinggi, namun EMA belum ada indikasi untuk dead cross, sehingga belum ada tanda-tanda penurunan harga maupun minat beli.
Jadi masih bisa naik lagi, ya masih bisa naik lagi sejalan dengan peningkatan pembelajaran konsumsi di Indonesia. Saat ini harga sedang menguji di level harga 11.700. Jika dia breakout akan mencapai ketinggian yang baru dari harga-harga sebelumnya. Dan untuk ERA secara umum maupun secara teknikal memiliki kondisi yang sama seperti CBP yang sedang terjadi kenaikan. Namun yang menjadi pembedanya, ERA masih tertahan dan sedang melakukan koreksi yang diprediksikan akan melanjutkan kenaikannya kembali. Itu aja sih outlook IHSG tentang sektor energi dan sektor konsumen. Wah, jadi penjelasan tadi cukup panjang dan juga kompleks banget ya. Tapi nggak kalah menarik dan juga insightful banget buat didengarin sama Sobat Cuan semuanya. Terutama tadi mengenai korelasi antar sektor yang udah dijelaskan oleh Gibe dan juga Faiz. Nah, tapi sayang banget kita udah di penghujung acara nih. Jadi terima kasih banget buat Gibe dan juga Faiz. Makasih udah berbagi pandangan dan juga ilmu barunya pada Capital Market Talks kali ini. Dan juga terima kasih pada para investor yang telah menonton CFD pada episode kali ini. Oke, jadi sekian dari aku Nadia sebagai moderator dan mau ucapin terima kasih sekali lagi kepada Gibe dan juga Faiz yang udah bersedia menjadi narasumber pada CMT kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube KSPM FEB Undip, dan jangan lupa juga untuk ikuti terus sosial media kami agar mendapatkan insight lebih lanjut terkait dunia pasar modal. See you in next Capital Market Talks. Bye.